Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah kajian rutin Masjid Nurul Fuad yang saya hormati, mari kita memulai kajian ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sekalipun cuacanya dari semenjak sore gerimis atau hujan, tetapi tidak menjadi hambatan bagi kita untuk hadir memakmurkan masjid Allah dengan sholat berjamaah, juga dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dengan niat karena Allah dan kelak akan dicatat sebagai amal soleh kita masing-masing di sisinya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian selaku umat atau pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin yang memang selama ini kita kaji, dan kita bersyukur ya bahwa semangat mengkaji agama itu sekarang tumbuh. Bahkan Pak Kapolsek ya, pada 2 subuh kemarin Pak Kapolres Lampung Selatan berserta anggotanya itu bersama-sama salat subuh di masjid kami. Jadi menggembirakan, alhamdulillah langsung Kapolresnya. Dan kalau pimpinannya sudah ke masjid, mesti anak buahnya ke masjid. Karena itu ini kita berharap, karena Kapolsek kita ini juga rajin, sekarang anak buahnya diajak juga Pak gitu. Ya. Insya Allah nanti akan terjadi kebaikan. Dan insya Allah besok keluarga besar Polres Lampung Selatan juga akan mengadakan pengajian Isra wal Mi'raj, yang kebetulan saya juga diminta untuk menyampaikan tausiahnya. Jadi ini menggembirakan. Meskipun di sisi lain ya, ada yang yang kalau bahasa sekarang tuh nyinyir gitu Pak ya. Nyinyir itu nggak suka dengan pengajian. Wong ibu-ibu kok sekenanya kok ngaji gitu ya. Ngapain gitu? Kapan berhentinya ngaji itu? Gimana anak-anaknya itu? Itu nggak usah digagas Pak, nggak usah dipusingin. Ya dunia itu isinya seperti itu. Ada yang mendapat petunjuk, ada yang tidak mendapat petunjuk. Lah yang ngomong seperti itu siapapun orangnya, orang besar, orang kecil, orang pandai, orang bodoh, itu menggambarkan orang sedang tidak mendapat petunjuk. Cuma yang menjadi heran, kok ada yang mengikutinya gitu loh. Orang nggak dapat petunjuk, ada pengikutnya, kan aneh itu. Nah nanti kalau masuk neraka itu apa nggak takut gitu loh. Nah ini termasuk juga yang harus menjadi perhatian kita. Kalau yang ngomong itu kelas-kelas kroco, kelas-kelas kere, nggak apa-apa. Ini kalau yang ngomong sudah orang-orang hebat, itu akan menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu Pak. Karena hati-hatilah menyampaikan ucapan-ucapan yang terkait dengan agama kita ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, seminggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang memahami makna Isra wal Mi'raj. Bahkan saya tampilkan melalui slide ya. Nah, saya akan melanjutkan kajian ini masih terkait dengan pesan daripada
misi Isra wal Mi'raj. Andai saja kaum muslimin yang di bulan Rajab ini beramai-ramai, berduyun-duyun, bahkan rela mengeluarkan dana yang besar untuk sebuah peringatan Isra wal Mi'raj, andai saja mereka paham, mesti masjid-masjid selesai peringatan itu mesti rame, Pak. Mesti jamaahnya tambah rame. Tapi yang terjadi kan enggak. Ramenya masjid itu kan hanya ketika peringatan itu kan. Lihatlah, ketika peringatan itu ya semuanya hadir di masjid. Ya orangnya hadir, ya tumpengnya hadir, ya telurnya hadir. Ya memang itulah kelas umat Islam sebagian kita kayak gitu. Ya. Saya bisa taruhan, andai saja kaum muslimin paham tentang misi Isra wal Mi'raj, nggak ada masjid itu sepi, Pak. Karena Isra wal Mi'raj itu kan berkaitan juga dengan masjid. Sebelum bicara sholat, bicara masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. From masku to masku, kata orang Inggris, dari masjid ke masjid. Ini setarnya di sini. Ya. Cuma karena kita itu sering dengerin ayat itu ya, pesannya itu nggak nyangkut, nggak nyantel gitu, Pak. Karena di antara sekian ribuan jamaah yang hadir itu, mereka memang sama sekali tidak ingin mengambil ruh daripada hikmah Isra wal Mi'raj. Apalagi nanti ustadznya ngomongnya ngaco pula, udah jamaahnya nggak nyambung, ustadznya ngaco, nah, udah nggak ada efeknya. Akhirnya habis peringatan ya masjidnya gitu-gitu saja, jamaahnya ya itu saja. Nah, saya ingin menegaskan dalam kajian ini, nanti bapak-bapak silahkan kalau ingin memperdalam di kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid, keutamaan orang muslim yang senang pergi ke masjid, seperti bapak-bapak sekalian ini. Sekarang memang kita belum bisa merasakan dampaknya, Pak. Katakanlah pahalanya itu belum kelihatan. Ini baru akan bisa tampak terasa itu setelah kita nanti di yaumul qiyamah, di hari akhir. Jadi semua amalan-amalan kita itu belum semuanya dibalas di dunia, Pak. Belum semuanya. Ada memang sebagian balasannya itu orang yang sering ke masjid, paling tidak dia akan banyak kawan, orang-orang yang baik. Kan langsung dibalas itu. Orang yang sering ke masjid, dia menggambarkan orang yang hidupnya senang bersatu. Karena memang kita bersama. Tapi nilai keutamaan yang lebih dari itu masih ditangguhkan. Dan itu hanya bisa dirasakan setelah kita nanti meninggal. Bahkan setelah kita nanti dikumpulkan di yaumul mahsyar, di hisab, di mizan, baru kelihatan lelahnya saya Bapak Ibu, ya, pengorbanan kita, hujan-hujan sampai kita rela, ya, diguyur air hujan, baru nanti kelihatannya. Nah, untuk meyakini itu, saya akan sampaikan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pentakkid, penguat dari ayat yang sering dibaca saat memperingati Isra wal Mi'raj. Ayat yang mesti, bukan mesti ya, yang biasa dibaca, bahkan hampir dibaca itu surat Al-Isra ayat 1, surat ke-17, yang sebetulnya jamaah sudah hafal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya penggal di sini saja. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Poinnya di sini nih, poin pertamanya. Bicara tentang makan itu tempat. Bicara masjid. Nah, kemudian kira-kira kalau kita mau tilik dari segi faedah, orang-orang yang senang ke masjid itu kira-kira akan mendapat apa? Pertama akan saya bacakan sebuah hadis. Ya, hadis ini pernah juga saya baca, pernah kita kaji. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihinal khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudhu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intadhirus shalah ba'das shalah fadzalikumur ribat. Hadis rawahu Muslim. Apa artinya? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengabarkan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Jadi Nabi memulai dengan melemparkan pertanyaan kepada para sahabat. Ala adullukum itu artinya, sudikah kalian aku tunjukkan? Maukah kalian, hei para sahabatku, aku tunjukkan kepada kalian apa? Ma yamhullahu bihil khotoya, yaitu sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa kalian. Wa yarfa'u bihi darajat, ditambah lagi Allah akan meninggikan derajat kalian. Jadi kalau saya simpelkan gini, Nabi bertanya kepada sahabat, hei para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu dan meninggikan derajatmu? Waqalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Siapa Pak yang tidak pengen, enggak setuju ya? Hidupnya diampuni dosa-dosanya, udah gitu ditinggikan derajatnya. Kita walaupun bukan sahabat mesti seneng kan Pak Wandi? Seneng ya? Seneng. Dosa kita diampuni, derajat kita ditinggikan. Siapa yang tidak suka? Nah, kemudian Nabi bersabda, qala, apa amalan-amalan yang bisa membuat dosa kita diampuni Allah, derajat kita ditinggikan Allah? Satu, ada tiga ini Pak. Isbagul wudhu' 'alal makarih, menyempurnakan wudhu di saat kondisi yang tidak kamu sukai. Misalnya macam apa? Pagi bangun, ya udah pagi-pagi bangun jam 3, mohon maaf ini malamnya habis jima sama istrinya, hujan pula lagi kan, coba. Dan kebetulan kita nggak punya apa itu yang air bisa panas itu namanya, ah itulah, kalau saya kan belum punya itu yang bisa diatur-atur kalau di hotel itu Pak. Iya, ditinggalnya di gunung, coba. Udah habis junub jam 3 bangun mau sholat malam, ya hujan pula, kan dingin itu kan, dingin. Jadi namanya makarih itu yang tidak kita sukai. Nah, siapa orang yang menyempurnakan wudhunya meskipun dalam situasi yang saat itu tidak dia senangi, itu dosanya diampuni Pak, diampuni. Jadi jangan dianggap wudhu itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan sebelum kajian ini nanti ada kajian tentang
keutamaan berwudu. Lu apalagi dalam kondisi yang lapang, mesti kita harus lebih sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang dijanjikan bakal diampuni Allah atas dosa-dosanya dan akan ditinggikan derajatnya adalah wa kathratul khuta ilal masajid, orang yang memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah itu artinya itu nggak bosan-bosan kayak jamaah inilah ya. Tadi subuh udah ke sini, pulang beraktivitas, zuhur ketemu lagi di sini kan gitu. Zuhur pulang beraktivitas, satu istirahat, asar ke sini lagi. Habis asar pulang maghrib ke sini lagi. Nanti sampai isya pulang besok pagi ke sini lagi. Itu namanya wa kathratul khuta ilal masajid. Orang yang memperbanyak langkah ke masjid. Kan belum kelihatan bapak-bapak dosanya diampuni. Ya, tapi Rasul berjanji siapa yang melakukan dua amalan ini, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya dan meninggikan derajatnya. Itu yang kedua. Amalan ketiga, wangtidharus shalah ba'das shalah. Amalan yang menyebabkan seseorang terampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya adalah orang yang sabar menunggu sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat. Seperti tadi maghrib nih Pak, habis maghrib kita nggak pulang nunggu isya. Orang yang sabar seperti itu, itu janjinya seperti hadis ini. Jadi ada 3 amalan, saya ulangi. 1, orang yang menyempurnakan wudhunya di saat, di situasi yang tidak dia senangi. Yang kedua, orang yang memperbanyak langkah ke masjid, merasa ringan. Ya, pelaku yang jauh kayak Pak Wandi itu. Nah, yang ketiga, orang-orang yang sabar, senang menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Bahkan kalau putus nggak ada pengajian Pak malam ini, habis maghrib Bapak cuma duduk aja di sini saf ini, syukur-syukur sambil buka Quran baca, ya. Atau kalau nggak duduk saja lah, itu dosa kita diampuni. Tapi niatnya karena Allah, bukan niatnya karena nggak mau pusing di rumah dimintain duit terus. Itu namanya pelarian itu. Kok Bapak itu nggak pulang-pulang ke masjid, atau nggak pulang-pulang ke rumah, kok di masjid terus ngetemnya, daripada di rumah dimintain duit terus, mending di masjid. Ya, itu namanya niatnya salah. Itu. Nah, itulah hadis pertama yang memberikan motivasi dan harapan kepada kita. Ya, sebagai pengembangan dari perintah atau hikmah Isra wal Mi'raj. Hadis kedua, jamaah rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Ini udah mulai masuk pahalanya. Kembali hadis ini dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa pergi ke masjid ghadan, pagi-pagi hari. Ghadan itu meruput Pak. Ghadan itu pagi-pagi buta. Emang ada pagi melek? Ya, pagi-pagi melek itu yang sudah kelihatan jalan. Ya, ghadan itu pokoknya ke sholat subuh itu loh Pak maksudnya. Masih gelap. Ghadan. Man ghada ilal masjidi auraha. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi-pagi dan di sore hari. Jadi sore itu menggambarkan waktu asar dan maghrib lah ya. Apa balanya? A'addallahu lahul jannah nuzulan. Allah menyiapkan baginya apa? Hidangan di surga. Hidangan di surga. Lalu kita baru diundang Pak Kapolsek, baru dikasih suguhan apa? Ayam bakar saja sudah cerita kemana-mana. Wih, kemarin kita dijamu Pak Kapolsek. Apa? Ayam bakar, cuma ayam bakar.
Tapi pakai jus. Iya, walaupun jus belum seberapanya dengan hidangan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah, Pak. Ada hidangan yang lebih lezat. Untuk siapa? Untuk orang yang biasa pagi-pagi datang ke masjid dan sore hari biasa ke masjid. Gitu. Kullama ghadha'a raha, yaitu hidangan yang diberikan setiap pagi dan sore juga. Hadis ini muttafaq alaih Bukhari Muslim, Pak. Jadi Pak Surati jangan ragu-ragu ini. Jadi kalau di dunia ini kok nggak pernah mendapat hidangan yang enak, nggak usah kecil hati. Asal kita sabar bolak-balik ke masjid. Walaupun orang tidak suka ke masjid. Sebab kesibukan kita untuk diri kita sendiri, Pak. Sekarang yang sedang santai-santai nggak tertarik ke masjid itu ya, yang main-main sekarang senang barangkali, mungkin malah ngeceh kita. Mau-maunya. Kapolsek kok ke masjid nggak keren. Di kantor juga ada musola. Kalau dipikir kita nggak dapat bagian nanti. Maka jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak paham tentang kehidupan. Biarin aja, mereka nggak paham kok. Kalau mau dipahamkan, nah itu. Lah yang sudah paham begini ngajak orang biar paham. Karena itu nanti Bapak udah dengar kajian ini, yang punya keluarga, anak buah diajak juga. Itu tugas kita Pak Kapolsek, bukan hanya sekedar tugas negara kan, tugas ngajak kawan masuk surga bareng-bareng. Itu. Kemudian hadis yang ketiga, ini juga menyangkut masalah keutamaan orang ke masjid. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdhiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu idaha takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Hadis rawahu Muslim. Ini agak mirip-mirip dengan hadis yang pertama. Dan juga masih dari Abu Hurairah. Ini kalau bicara tentang pembawa hadis, itu Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak. Karena beliau itu sahabat Nabi yang rela tidur di depan pintu Nabi, Pak. Hanya ingin melihat perilaku Nabi itu apa. Saking senengnya ngintip, bukan ngintip jelek ya, ingin tahu tentang cara hidupnya Nabi, dia rela tidur dengan kucing di depan pintu. Maka dikatakan Abu Hurairah bapaknya kucing ya, karena kalau tiap tidur ngeringkel itu jubahnya kemasukan kucing itu. Bukan dianya kucing ya, karena sering ditemani kucing. Lihat, dia pernah mengabarkan apa? Bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang bersuci di rumahnya. Artinya sebelum berangkat ke masjid sudah berwudu. Ini memberikan penjelasan bahwa yang betul bapak-bapak dan saudaraku, kalau kita hendak ke masjid, itu yang benar mengambil wudhunya dari rumah. Adapun kecuali begitu sampai di area masjid kok batal, nah itu wudhu lagi tentunya. Tapi kalau bicara fadhail keutamaan, yang utama itu berwudhu itu bukan di masjid, di rumah. Ya, kecuali kita safar, memang perjalanan ya. Ya, kalau orang dari Lampung mau ke Medan sana, wudhunya dari rumah, oh ya nggak tahan kan? Ya, wudhu dulu nanti batal wudhu lagi kan. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu pergi kepada salah satu rumah Allah, maksudnya masjid. Man tatahhara fi baitihi tsumma madha ila baitin min buyutillah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah, maksudnya masjid. Ya, jadi masjid itu disebut Baitullah. Itu tempat suci. Itu liyuqdhiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu ibadah fardu yang telah diwajibkan Allah. Kenapa dikatakan di sini liyuqdha faridatan min faraidillah? Kenapa dikatakan melaksanakan salah satu ibadah? Karena fungsi masjid bukan hanya untuk sholat.
Di zaman Rasulullah, masjid itu fungsinya tidak kurang dari 9 macam. Misalnya masjid untuk menerima tamu kebesaran, masjid digunakan untuk pernikahan, masjid digunakan untuk merawat orang-orang sakit, masjid digunakan untuk musyawarah, masjid digunakan untuk menyiapkan pasukan perang, melatih perang, itu masjid. Jadi multifungsi aslinya. Nah, sekarang fungsi-fungsi itu mulai dikerdilkan, mulai dikurangi, sehingga kesannya seolah-olah masjid itu hanya untuk sholat, padahal tidak. Sampai kemudian masjid itu menjadi sentral, pusat penyelamatan umat dengan Baitul Mal. Nah, jadi di samping masjid atau di bagian masjid itu ada tempat gudang untuk menyimpan harta. Kalau dulu harta-harta ghanimah, harta habis perolehan perang itu untuk siapa? Untuk menghidupi fakir miskin. Nah, sekarang kan masjid kita kan agak kurang fungsinya kan. Yang artinya untuk sholat Jumatan, ngaji, selesai. Coba sekarang kita kembalikan fungsi masjid. Meskipun dalam aspek-aspek tertentu tidak harus ada, misalnya masjid untuk latihan perang, karena kan udah punya tempat sendiri, mau latihan perang itu misalnya, udah punya tentara, punya polisi. Ya. Tapi fungsi-fungsi sosial ini harus ada. Prinsipnya apa? Jangan sampai ada masjid tetapi di situ ada orang kelaparan, Pak. Kalau kita punya masjid semegah ini, membaca kasnya puluhan juta, kok ada orang kelaparan, kita berdosa semua, Pak. Berdosa semua. Ini yang harus mulai diwacanakan. Makanya muncullah masjid-masjid yang standar atau yang menjadi ikon, masjid Jogokaryan di Jogja, masjid Al-Falah di Sragen. Bahkan kami di Kalianda ikut-ikutan, Pak Kapolsek. Kami punya gerakan namanya sedekah Jumat. Setiap hari Jumat, fakir miskin yang terdata itu mendapat 2 kilo beras. Bayangkan, walaupun cuma 2 kilo, dia bisa menyelamatkan orang. Tiap hari Jumat, ngumpulkannya hari Kamis. Kamis pagi dikumpulin, Jumat pagi dibagi. Itu sudah punya data real dari Pak RT. Nah, kita harus terpacu ke situ, Pak. Nah, ini katakan kembali lagi, fungsi masjid itu bukan hanya satu, fungsi masjid itu ada 9. Ya, nah dikatakan di sini, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian pergi ke rumah Allah, ke masjid, untuk apa? Liyuqdhiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu daripada ibadah fardu yang diwajibkan Allah. Apa balasannya? Kanat khutwatuhu, maka setiap langkah orang tadi, ihdaha takhuttu khati'atan, bahwa setiap langkah-langkahnya terhitung untuk setiap langkah menghapus dosanya satu langkah. Wa ukhra tarfa'u darajah, dan keutamaan lainnya satu langkah lagi mengangkat satu derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Bagaimana yang naik motor? Nah, ngitungnya bagaimana itu? Oh, berarti yang mendapat pahala putaran roda. Apa begitu? Bagaimana yang naik Pajero Sprott? Iya kan? Kira-kira tentu kalau bicara tentang fadilah utamanya pasti banyak yang lebih banyak langkahnya. Karena itu para sahabat dulu, Pak, nanti ada riwayat ini, ketika mereka rumah tinggalnya jauh dari masjid, mereka lebih senang. Kenapa? Dia untuk menambah-nambah langkahnya itu. Sampai ada satu kampung namanya Banu Salamah. Itu pengen betul biar bisa sholat berjamaah on time. On time itu tepat waktu, nggak kececer. Kebetulan di sekitar Masjid Madinah waktu itu kan masih lapang, masih longgar. Pengen mereka pindah kampung ke situ. Nah, berita itu didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apa nasihat Nabi? Jangan. Sesungguhnya langkah-langkahmu dari rumahmu menuju ke masjid itu, setiap langkah diampunkan dosamu, setiap langkah ditinggikan derajatmu. Urung nggak jadi pindah. Nah, cuma bagi kita yang sudah kelanjur bikin di sini nggak usah pindah. Ya, Pak Haji Marsiono, ya udah di sini aja. Maksud saya, setiap langkah itu pahalanya dihitung, dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat pengorbanan. Maka kalau Pak Wandi itu sanggup dengan jalan kaki, tambah besar pahalanya Pak. Cuma masalahnya sampai enggak ke masjid, jangan-jangan baru beberapa langkah masuk puskesmas, ini jadi masalah juga karena keberatan badan kan. Nah, jadi tetap dapat pahala Pak Wandi, insya Allah. Ya misalnya, wah saya pengen pahalanya besar, lama berjalan kaki dari Panjang Utara itu ya, Panjang Utara ini. Nah sampai puskesmas pingsan, nah malah mudhara, ya udahlah pakai motor enggak apa-apa. Itu kalau bicara pahala. Hadis ini riwayatnya siapa? Riwayatnya Muslim. Apa intisari hadis ini? Pertama, saudaraku, tidaklah sah sholat tanpa diawali dengan bersuci. Mengatakan man tatahhara fi baitihi, toharoh, nggak ada sahnya sholat kecuali dengan bersuci, berwudu. Dan jangan berbohong gitu. Mungkin kelihatannya basah tapi cuma diusap-usap. Allah ngerti itu. Iya. Pokoknya urusan gini jangan berbohong. Urusan kita dengan Allah, Allah ngerti gitu. Bahkan sempurnakan wudhumu. Hikmah kedua, bahwa pahala pergi ke masjid diperoleh sesuai dengan tujuannya. Orang ke masjid kan kadang-kadang motivasinya beda-beda. Ada yang ke masjid karena tahu kalau masjid itu banyak kopi, banyak roti, ke masjid numpang makan. Jadi ya nggak apa-apa, tapi kalau itu yang diniatkan dapatnya cuma itu.